Halo, assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk Anda simak, untuk Anda resapi, untuk Anda praktekkan. Supaya apa? Supaya hidup Anda menjadi jauh lebih baik dari saat ini. Kehidupan memang harus lebih baik. Kehidupan harus terus berubah, dan tentunya perubahannya itu ke arah yang baik, ke arah yang penuh dengan hal-hal yang mudah, hal-hal yang menyenangkan, dan hal-hal yang penuh dengan sesuatu yang istimewa. Itulah harusnya kehidupan. Coba lihat, manusia bertumbuh dari janin menjadi bayi, menjadi balita, lalu anak-anak, dewasa, dan seterusnya. Selalu bertumbuh. Begitu juga dengan tumbuhan. Dari bibit bertumbuh, dan bertumbuh. Semuanya Tuhan berikan petunjuk, yaitu harus bertumbuh. Artinya sama dengan kehidupan Anda, kehidupan kita harus selalu bertumbuh. Jumlah subscriber di Cahaya Kehidupan juga terus bertumbuh. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah komentar, dan tentunya sudah setia menonton semua video Cahaya Kehidupan. Ketika Anda suka, maka kami semakin semangat untuk memberikan berbagai pencerahan, berbagai inspirasi, dan tentunya berbagai tips untuk Anda terapkan di hidup Anda. Yang belum subscribe bisa klik subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru dari Cahaya Kehidupan. Kali ini saya ingin membuat penjelasan tentang kesalahan orang dalam memahami visualisasi. Kenapa? Karena banyak orang, banyak buku, banyak artikel seolah-olah mengatakan harus visualisasi. Itu adalah kunci dari menggunakan keterampilan kata mereka. Kalau tidak melakukan visualisasi, maka tidak akan bisa menggunakan kekuatan pikiran. Jujur, saya tidak setuju dengan hal ini. Kenapa saya bilang nggak setuju? Karena yang namanya visualisasi itu bukan sebuah aktivitas yang istimewa, bukan sebuah syarat. Sejak Anda lahir, sejak Anda anak-anak sampai sekarang, Anda pasti pernah dan Anda selalu menggunakan yang namanya visualisasi. Misalnya, contoh nih ya, Anda mau keluar rumah. Tentu Anda menentukan tujuan kan? Misalnya, saya mau keluar rumah, mau ke kantor. Apakah Anda tidak memvisualkan kantornya di jalan ini, kantor yang sebelah sini, nanti mau naik mobil lewat sini atau mau naik kereta lewat sini? Itu kan sudah namanya visualisasi. Lalu kenapa harus dibuat bahwa itu kondisi yang seperti ini yang khusus dan sebagainya? Bukan. Ini yang salah. Menggunakan pikiran, bukan visualisasi seperti itu. Kenapa? Itu memang sudah tiap hari dilakukan oleh manusia. Jangan hanya saya punya impian harus menggunakan visualisasi. Lah, Anda makan juga pakai visualisasi. Anda jalan ke kantor juga pakai visualisasi. Anda nonton video ini, Anda pasti melakukan yang namanya visualisasi. Nah, lalu apa kuncinya menggunakan kekuatan pikiran itu kalau bukan visualisasi? Oke, sekarang saya coba ambil sebuah analogi gitu ya. Anda punya handphone. Apa yang harus Anda lakukan supaya bisa menggunakan handphonenya? Tentu Anda harus kenal dulu sama handphonenya. Anda harus mengenali dulu handphonenya itu di mana tombolnya, di mana posisi untuk volumenya, kamera, dan sebagainya, gitu kan? Ya, setelah itu yang kedua, Anda harus tahu bagaimana mengontrol handphone Anda. Anda harus tahu bagaimana menekannya, harus tahu bagaimana cara kirim WA-nya, harus tahu caranya menggunakan kameranya.
Anda harus tahu caranya mengontrol atau menggunakan handphone Anda. Setelah Anda tahu, yang berikutnya yang ketiga adalah Anda harus tahu bagaimana memaksimalkan handphone Anda. Anda harus tahu misalnya, oh bisa kirim WA ke banyak nomor, oh kameranya bisa diedit, kameranya bisa menggunakan foto yang slow motion. Itu namanya memaksimalkan. Tentu harus tahu fitur-fiturnya. Nah, ini sama juga dengan menggunakan kekuatan pikiran. Jadi harus kenal dulu pikiran itu apa yang benar, kemudian harus tahu bagaimana mengontrolnya, dan harus bisa memaksimalkannya. Saya sebutnya 3M: mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan. Nah, ada yang lucu lagi gitu ya. Ada yang mengatakan kalau mau terjadi impiannya jangan visualisasi. Itu namanya menghayal. Kamu harus kerja, harus action. Ini malah tambah lucu lagi. Kenapa? Kalau Anda menyuruh orang untuk tidak melakukan visualisasi, berarti Anda menyuruh orang untuk mati. Kenapa? Manusia yang hidup, manusia yang sudah pasti bervisualisasi. Jadi kalau Anda mengatakan jangan visualisasi, Anda nyuruh orang itu sama aja nyuruh orang untuk mati gitu ya. Jadi kalau mengatakan visualisasi kuncinya atau syaratnya untuk impian terjadi, maka itu salah. Kenapa? Ketika Anda hanya melakukan visualisasi tanpa paham bagaimana pikiran itu bekerja, bagaimana mekanisme kerja pikiran, maka percuma saja. Jujur saja saya tanya ke Anda sering kan yang namanya baca buku-buku tentang law, motivasi, The Secret dan sebagainya yang menyuruh Anda untuk visualisasi, tapi gak ada hasilnya kan? Yang salah bukan visualisasinya, yang salah adalah Anda tidak paham bagaimana kerja pikiran dengan benar. Anda tidak paham bagaimana mekanisme pikirannya yang benar. Apa? Banyak program-program di kepala Anda yang bertolak belakang dengan apa yang Anda impikan. Coba Anda cari video saya di sini yang judulnya Impian Terwujud Menggunakan Pikiran yang Benar. Di situ saya sudah jelaskan. Jadi yang harus Anda kerjakan bukan sibuk yang namanya sibuk meluangkan waktu untuk bervisualisasi. Itu tidak perlu diluangkan waktu karena setiap saat pun Anda sudah melakukan itu. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda mengenali semua program-program di kepala Anda, mana yang mensupport impian Anda, mana yang tidak, lalu Anda harus merubahnya. Supaya apa? Program-program itu selaras dengan impian-impian Anda, supaya programnya mensupport apa yang Anda inginkan, gitu ya. Jadi pahami, kalau Anda ingin mengenal awal tentang pikiran, coba Anda baca buku saya yang 10 keajaiban pikiran. Di situ saya menjelaskan bagaimana mengenalinya, mengontrolnya, dan memaksimalkannya. Bagaimana pikiran yang benar. Karena saya kemarin baru dapat WA, ada orang yang sudah belajar NLP, belajar hipnosis dan sebagainya, tapi dia tidak paham apa itu pikiran, dan baru dia ngeh ketika sudah baca buku 10 keajaiban pikiran. Jadi buat Anda yang merasa punya pikiran, yang merasa punya otak, yang merasa ada kepalanya, maka buku ini wajib untuk Anda miliki dan Anda pelajari. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.